jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Berry Riana karena subscribe itu gratis. Hai. Baik pemirsa dan juga audiens yang ada di studio, kembali lagi di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik Miss Mary, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan memberikan info kepada pemirsa juga yang ada di studio maupun yang ada di rumah bahwa kita sebelum ini sudah melakukan polling mengenai penggunaan THR ini di masyarakat. Seperti apa? Nah untuk itu kami akan mengajak Anda untuk melihat polling berikut ini. Hasil polling penggunaan tunjangan hari raya, 50% berbagi dengan keluarga. 23% membeli baju lebaran, 21% digunakan untuk mudik, dan 6%-nya adalah membeli parcel dan juga kue. Dan ini sumbernya adalah dari sosial media di I'm Possible. Baik, kasih tepuk tangan dulu. Iya. Apakah bijak atau tidak? Bagaimana komentarnya dari Miss Mary? Ini menarik ya. Jadi 4 pilihannya dan ternyata yang paling banyak jawabannya adalah uang THR itu digunakan untuk berbagi dengan keluarga. Ya, Oke, bagus. Berarti ikut membagikan sesuatu yang baik. Atau mungkin sebaliknya nih, banyak tagihan dari keluarga ya. Kayak tadi ditagih, kamu dapat THR ya? Bagi dong, bagi dong. Betul. Tapi apapun itu, menurut saya ini sesuatu yang baik. At least ya sesuatu yang baik harus kita bagikan kepada orang di sekitar kita juga. Setuju. Tapi saya lumayan surprise ya, bahwa ternyata kayak membeli baju lebaran itu Porsinya cukup tinggi ya? cukup nggak setinggi yang saya bayangkan. Oke. Ya, kecuali kalau itu hanya baju ya, kecuali kalau misalnya kita gabungkan belanja di saat lebaran atau di saat menjelang lebaran kan biasanya suka banyak sale, banyak godaan gitu. Tapi oke, menurut saya ini sangat baik dan sangat bijak. Oke, tandanya boleh kita apresiasi untuk hasil polling ini. Namun, fakta di masyarakat juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang yang bermasalah dengan THR-nya. Kadang-kadang THR-nya tidak tepat sasaran. Kadang-kadang malah berbelanjanya sekian, sementara THR-nya tidak sesuai dengan belanjanya. Contoh soal, misalnya mendapatkan THR 1 juta, tapi begitu datang ke kasir, belanjanya 1,5 juta. Waduh. Apakah juga begitu yang dialami oleh Anda? Oke, kita akan kasih kesempatan kepada audiens yang ada di studio ya, Miss. Boleh. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Miss mengenai masalah ini, mengenai tema kita kali ini. Silahkan, boleh angkat tangannya. Oke, baik, silahkan. Ibu, silahkan. Iya. Silahkan berdiri dan perkenalkan namanya siapa. Nama saya Ibu Rahma. Saya ingin bertanya Miss Mary. Saya kan karyawan dari rumah sakit. Setelah dapat THR, terkadang kalau kita sudah ke tempat mall atau apa, diskon kan terlalu banyak tuh Miss Mary. Udah gitu kan tidak sadar diri gitu, kadang-kadang ngambil kadang pas sudah sampai di kasir, ternyata pembayarannya melebihi pendapatan kita, pendapatan THR itu. Cara mengatasinya seperti apa Miss Mary? Makasih. Oke, thank you. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Ibu Rama, terima kasih banyak. Ibu Rama ini kayaknya memang hal yang sering dilakukan ya. Kayaknya dapat THR, belanjanya lebih terus ya. Iya, betul. Ibu Rahma, saya mau tanya Ibu. Ibu tadi menarik banget ya, Ibu bilang lagi di mall, terus kadang-kadang suka tidak sadarkan diri gitu ya. Betul. Terus tiba-tiba pakai uang keluar aja. Waktu pergi ke mall itu sebenarnya udah punya tujuan atau memang sebenarnya nyari diskon? Sebenarnya cuma mau lihat-lihat dulu, ternyata diskonnya terlalu banyak nih, 50%, 70%, main ambil. Biasanya kalau belanja, apa yang paling banyak Ibu beli? Baju. Betul. Thank you, terima kasih Ibu Rahma. Oke, silakan Miss. Boleh langsung dijawab. Nah, bagaimana ini dia kan kalau di awal saya bilang kita harus plan before you spend ya. Jadi kita buat perencanaan. Udah buat rencana, udah menuliskan nih apa saja yang mau dibeli, terus akhirnya pergilah ke mall untuk belanja, ya kan? Dengan catatan belanjaan. Oke. Nah, tapi begitu ngeliat, wow, ada diskon. Apalagi ini barangnya bagus, ya kan? Biasanya harganya mahal, terus sekarang ada diskon 70%. Apa yang ada di pikiran kalian? Beli. Waduh, mumpung nih, berarti saya untung, ya. Untung ada diskon. Kalau saya nggak beli sekarang berarti rugi nanti ya. Dan bukan hanya satu, Anda ke toko lain pun, wah ada lagi diskon. Dan bahkan zaman sekarang bukan Anda yang ke tokonya, tapi tokonya yang datang ke kita. Betul atau betul? Betul. Betul ya, ada online, betul. sosial media, Setuju. semua. Jadi tokonya dan diskon itu yang berbondong-bondong datang ke kita. Nah maka dari itu hari ini
formula kedua yang saya ingin bagikan kepada kalian semua, kepada Anda semua adalah, wait before you buy. Semuanya bilang wait before you buy. Before you buy. Thank you. Nah, jadi tunggu dulu sebelum Anda beli ke kasir atau ke check out. Tunggu dulu. Ada yang namanya 72 hours rules. 72 hours itu berarti 72 jam. Tunggu 72 jam kemudian, kalau Anda masih punya keinginan yang sama, boleh, berarti oke untuk dibeli. Tapi kalau dalam waktu 72 jam itu berarti sekitar berapa hari? 3 hari, ya sekitar 3 hari. Ternyata nggak perlu, ternyata udah nggak sengebet ketika di awal, ya mungkin ada baiknya Anda tidak membeli hal tersebut. Wait before you buy. Ada pertanyaan yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. 3P, gampang ingatnya. Yang pertama P itu adalah perlu. Yang pertama apa? Perlu. Perlu atau enggak nih? Walaupun ada diskon, walaupun barangnya bagus, walaupun kesannya penawarnya menarik, tapi tanya dulu, ini perlu nggak ya? Saya butuh ini nggak sih? P yang pertama. P yang kedua, punya atau enggak? Nah, jadi sebelum Anda beli baju baru, tanya lagi, udah punya belum sih? Udah punya belum hal-hal yang mungkin yang fungsinya sama? Contohnya mungkin ingin beli gadget tertentu, ingin beli alat tertentu, ya kan? Jadi sebelum Anda tergiur dan langsung membeli, tanyakan dulu, udah punya belum barang yang serupa, yang masih bisa digunakan. Lebaran bukan berarti harus semuanya baru. Yang kedua, jadi yang pertama apa tadi? Perlu atau tidak, yang kedua punya atau tidak, dan yang ketiga adalah pilihan. Yang ketiga apa? Pilihan. Ada pilihan lain nggak sih? Ada penawaran lain nggak sih? Nah, sebagai seorang consumer yang bijak, kita harusnya punya alternatif, punya pilihan. Nah gunakan waktu waiting time ini selama 72 jam untuk bertanya dan mungkin mencari alternatifnya. Siapa tahu mungkin di tempat lain ada penawaran yang lebih murah. Siapa tahu mungkin ada barang lain yang serupa, yang fungsinya sama tapi harganya bisa lebih murah dan lebih sesuai dengan budget. Siapa tahu mungkin ada pilihan lain, nggak harus beli tapi mungkin bisa pinjam, ya bisa sewa. Jadi ada banyak pilihan. Kita ingat lagi yang pertama, perlu atau tidak, yang kedua punya atau tidak, yang ketiga ya ada pilihan lain atau tidak. Ya semoga ini bisa diterapkan dan bisa membantu semuanya. Oke? Baik. Sangat menarik Miss Mary. Karena tentunya apabila kita tergoda dengan berbagai macam diskon yang kita lihat di mall atau di pusat perbelanjaan, kita harus kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus menentukan apakah ini menjadi skala prioritas kita. Betul. Nah, kembali lagi apakah uangnya cukup atau tidak, apakah kita perlu dan juga apakah ada pilihan lain. Iya. Nah, kembalikan lagi dan ayo buka diri Anda. Iya. Jadi apakah sesuai juga dengan kemampuan kita? Betul. Dan saya selalu bilang karena seringkali jangan berbelanja atau beli sesuatu ketika emosi kita lagi tinggi. Ya, So betul. don't buy when you are hungry. Kalau kita lagi lapar, lagi marah, lagi kesel, gitu itu juga lagi happy yang berlebihan itu juga jangan belanja di saat-saat kita emosinya Itu yang lagi membuat tinggi. gelap kita ya, Itu Miss yang membuat Mary. kita jadi kalap. Betul sekali. Baik, Betul. nah pemirsa dan juga teman-teman semua yang ada di sini, nanti kita juga akan berbagi dan juga akan mendapatkan banyak sekali masukan dari narasumber kita yang sesaat lagi akan hadir di hadapan kita, yaitu Ayah NH. Untuk itu tetaplah bersama kami, karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Lebaran itu momentumnya buat memperbarui iman sekaligus memperbarui diri. 3P ya, harus perlu nggak, punya pilihan nggak, ini 3P-nya beda, pelangsing, peninggi, pemutih. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis.
Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.